Allahu Akbar. Allahu Akbar. Prajurit pembela Rasulullah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia berdarah, agama dan negara tercinta yang murah harganya. Maju ayo ayo terus maju ABC. Kami berjanji demi Allah rela binasa untuk wahai prajurit tanpa lelah, walau harus merangkak dengan takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa mencari syahid di jalan Allah. Pantang menyerah, walau bergelimangan darah, menjadi saksi di sisi Allah. Nanti syahid adalah hari raya. Maju ayo terus maju. Wahai prajurit, makanya merangkak dengan muka takkan mundur, takkan mundur. Prajurit pembela untuk agama, satukan jiwa. Negara tercinta kematian murah harganya. Maju ayo terus. Takkan mundur, takkan mundur. Yang tertib duduk yang manis. Para pejuang agama, bangkitlah wahai para singa-singa Allah. Bangun, musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita, kejayaan. Maju ayo maju, terus maju. Kepada para jamaah duduk. Pada pri batik tolong diatur duduk. Yang kita tunggu-tunggu, Jenderal Umat Islam Al Habib Bahar bin Smith alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Siap tertib, siap rapi. Duduk. Kalau satu Duduk. Jangan ada yang bicara. Duduk. Dengerin. Siap. Hidup Islam, hidup Islam, hidup Tertib. NKRI. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu telah hadir di tengah-tengah kita. Tolong kalau beliau mau ceramah yang tertib. Duduk.
Kepada Al-Habib Bahar bin Smith, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Dan saya cintai, yang saya muliakan, segenap masyarakat Baros, Serang, Banten, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Kita duduk di sini untuk berbahagia, untuk bersuka cita, untuk bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan anugerah Allah, karunia Allah, anugerah Allah, wa birahmatih, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa karunia Allah? Apa anugerah Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama ahli tafsir mengatakan, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi, dan juga dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil, Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil, Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Kabir, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Ad-Durul Mansur, Tafsirul Ma'thur, Al-Imam As-Suyuti, dijelaskan bahwasanya karunia Allah, anugerah Allah. Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan akal, ada juga yang mengatakan Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran, dengan adanya iman, dengan adanya Islam, dengan adanya ilmu, wa birahmati, dan dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Islam, iman, ilmu, Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling luhur, fabidzalika falyafrahu,
maka dengan karunia dan rahmat tersebut, maka dengan itu hendaklah mereka bergembira. Hendaknya saya bergembira, hendaknya kalian semua bergembira dengan adanya karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara, yang memerintahkan kita bergembira, yang memerintahkan kita berbahagia, yang memerintahkan kita bersuka cita dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, dengan lahirnya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, sebagai cahaya alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini untuk bergembira, untuk berbahagia dengan adanya, dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian, jangankan bergembira dengan adanya Nabi Muhammad, jangankan kita umatnya yang beriman kepadanya, yang percaya kepadanya, yang cinta kepadanya, yang menjalankan ajarannya, yang menjalankan syariatnya, jangankan kita saudara-saudara. Dalam riwayat Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Abu Lahab disiksa, Abu Lahab diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saudara-saudara, setiap hari Senin dari selah-selah jarinya Abu Lahab keluar air sehingga Abu Lahab bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azabmu, Allah ringankan siksamu, kenapa hanya setiap hari Senin? Kemudian Abu Lahab menjawab, ya, Allah ringankan azabku, Allah ringankan siksaku setiap hari Senin karena pada hari Senin Muhammad lahir, dan pada hari Senin itu juga aku memiliki budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang membawa kelahiran Muhammad, membawa kabar gembira kelahiran Muhammad. Suwaibah berkata, wahai Abu Lahab, keponakan engkau telah lahir, ponakanmu telah lahir, seorang pria yang sangat tampan. Aku senang, aku gembira dengan kabar yang dibawa oleh Suwaibah, sehingga aku memerdekakan Suwaibah karena kegembiraanku dengan lahirnya Muhammad. Nah, karena kegembiraan inilah Allah ringankan azab dan siksaku. Nah, saudara-saudara, itu Abu Lahab, Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin karena bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka bagaimana dengan kita, umatnya yang cinta kepadanya, yang beriman kepadanya, kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan adanya, dengan maulidnya, dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Ketahuilah saudara-saudara, sebelum kalian duduk di sini memuliakan maulidnya Nabi, memuliakan kelahirannya Nabi, mengagungkan kelahirannya Nabi, sebelum kita duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, telah ada satu zat yang lebih dulu memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, lebih dahulu mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad? Bagaimana cara Allah mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad? Wulida sallallahu alaihi wasallam yaum al-ithnain 12 min syahr Rabiul Awal amal fil. Wulida sallallahu alaihi wasallam 12 min syahr Rabiul Awal amal fil wa summiya amma wiladati amal fil lianna malikal habasyah jaa ila Makkah lihadmil Ka'bah. Nabi Muhammad SAW beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, wasummiya ama wiladatihi amul fil, dan dinamakan tahun kelahiran Nabi sebagai tahun gajah. Kenapa? Karena pada tahun tersebut, di saat kelahiran Nabi, datang Raja Habasyah pergi ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Habasyah wa kana fihi filun azim, Raja Habasyah membawa gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi pada tahun tersebut ketika Nabi Muhammad lahir, Allah kirimkan burung ababil yang bawa batu dari neraka Sijil. Satu ekor burung bawa 3 buah batu. Satu batu ditaruh di mulutnya saudara-saudara, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Ketika itu burung lemparkan itu batu, batu jatuh di atas kepala, tembus sampai di bawah telapak kakinya. Allah hancurkan seluruh pasukan gajah di hari kelahiran Nabi. Kenapa kok Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi? Kenapa kok tidak Allah hancurkan sebelum mereka berangkat ke Makkah atau sesudah mereka pergi dari Makkah? Kenapa Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman, untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Nabi Muhammad lahir, sumur-sumur yang kering memancarkan airnya, pohon-pohon yang tidak berbuah, pohon-pohon yang kering berbunga kembali daun-daunnya. Kenapa kok di hari lahirnya Nabi Muhammad? Apakah mustahil Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari sumur yang kering sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir? Pohon-pohon yang kering Allah tumbuhkan daunnya yang tidak berbuah, Allah kasih berbuah sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir? Tidak mustahil. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi, tepat pada saat lahirnya Nabi, takriman wa tasyrifan wa ta'liman, untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari lahirnya Nabi, api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Api majusi, saudara-saudara, yang tidak pernah padam selama ribuan tahun, di hari lahirnya Nabi Allah padamkan api tersebut. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Allah padamkan di hari lahir Nabi Muhammad? Apakah mustahil Allah padamkan sebelum Nabi lahir? Tidak mustahil. Atau sesudah Nabi lahir? Tidak mustahil. Tapi kenapa Allah padamkan di hari kelahiran Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'liman, untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari lahirnya Nabi, istana Romawi yang tiang-tiangnya kokoh, Allah hancurkan tiang-tiang tersebut tepat pada saat hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah hancurkan tiang-tiang istana Romawi, tiang-tiang istana-istana kekafiran? Kenapa Allah hancurkan, Allah rubuhkan di hari kelahiran Nabi? Untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai saudara-saudara, dalam Islam waktu sahar, saatul ijabah, sepertiga malam itu adalah waktu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, Allah turun ke langit dunia, Allah turun ke langitnya bumi, dan Allah berkata, hal min taibin, hal min mustaghfirin, adakah yang mau bertobat? Aku terima tobatnya. Adakah yang mau minta ampun? Aku ampuni dosanya. Ada yang punya hajat, aku kabulkan, aku terima semua hajat-hajatnya. Hanya sepertiga malam. Kenapa sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa? Para ulama mengatakan karena sepertiga malam pada waktu itulah Nabi Muhammad SAW lahir. Nabi Muhammad lahir pada sepertiga malam, sehingga Allah memuliakan waktu kelahiran Nabi menjadi waktu yang dikabulkan doa, saudara-saudara. Bahkan hari lahirnya Nabi menjadi hari yang paling mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi, yang dimana dikatakan oleh muallif, inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif thumma lailatul qadar thumma lailatul jum'ah. Malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung di muka bumi Allah adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar, setelah malam Lailatul Qadar baru malam Jumat. Saudara-saudara, segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, maka sesuatu itu ikut menjadi mulia. Nah, kita duduk di sini malam hari ini memuliakan Nabi. Jangan kalian pikir kalian duduk di sini memuliakan Nabi terus Nabi Muhammad yang bertambah mulia. Tidak, saudara-saudara. Kalian duduk di sini memuji Nabi Muhammad terus Nabi Muhammad yang bertambah terpuji. Kalian duduk di sini mengagungkan Nabi terus Nabi Muhammad yang bertambah agung. Tidak. Kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, terpujinya Nabi Muhammad SAW tidak bisa bertambah dan tidak juga berkurang. Walaupun lautan menjadi tinta, pohon menjadi pena, dipakai untuk melukis kemuliaan Nabi. Laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup untuk melukiskan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Kalian duduk pada malam hari ini memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, tapi kalian yang menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Kalian yang menjadi agung karena mengagungkan Nabi Muhammad. Kalian yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, alam tara jildal haqira mugabbalan bisagafi lamma ansara
jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah kalian tahu kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit tersebut dicium oleh bibir-bibir ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saudara-saudara, kulit bisa menjadi mulia apabila kulit tersebut menjadi sampulnya ayat suci Al-Quran. Memegangnya harus punya uduk, memegangnya harus pakai akhlak, harus pakai adab, harus ditaruh di tempat yang tinggi. Kenapa kulit itu menjadi mulia? Kulit itu menjadi mulia karena bercampur dengan Al-Quran. Kita menjadi mulia, menjadi agung. Kenapa? Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita ibarat kulitnya. Nabi Muhammad adalah Al-Qurannya, saudara-saudara. Kalau engkau ingin mulia, engkau ingin agung, maka jangan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, sebagai uswahmu, gutuahmu, teladanmu, pedomanmu dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Nabi Muhammad hidupkan kau punya rumah tangga dengan baginda Nabi, hidupkan kau punya kampung, kau punya desa dengan baginda Nabi besar Muhammad, dengan ajaran Nabi, dengan ilmu Nabi, dengan akhlak Nabi, dengan adab Nabi, dengan kepribadian Nabi, dengan keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para anak-anak muda, jadilah engkau anak-anak muda yang mengibarkan panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kalian, pedoman kalian. Sebab kenapa? Saudara-saudara, sebab sekarang akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Orang-orang sekarang, kita semakin hari semakin jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita semakin hari semakin jauh dari Allah. Kita semakin hari semakin jauh dari Rasulullah SAW. Saudara-saudara, kita pagi, siang, sore, malam terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kita sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan uang, intan, emas, permata, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita lebih mementingkan urusan perut, lebih mementingkan urusan kursi, kita lebih mementingkan urusan-urusan dunia. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, satu waktu Syekh Abdul Qadir Jailani pergi ke pasar. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahai orang-orang pasar, Tuhan kalian berada di bawah kakiku. Kemudian orang-orang pasar mengadu kepada qadhi, mengadu kepada hakim. Dipanggillah Syekh Abdul Qadir Jailani oleh hakim. Hakim berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah benar engkau berkata Tuhan mereka ada di bawah kakimu? Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ya, Tuhan mereka ada di bawah kakiku. Kalau engkau tidak percaya, coba kau lihat apa yang ada di bawah kakiku. Ketika dilihat, ternyata yang ada di bawah kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah uang dinar, saudara-saudara. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini uang, inilah yang mereka tuhankan. Tuhan mereka bukan Allah. Mereka tinggalkan Allah hanya gara-gara ini uang. Coba kalian lihat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, di masjid-masjid, di musola-musola terdengar panggilan Allah, terdengar panggilan sholat, hayya ala sholat, hayya ala sholat, terdengar panggilan Allah. Tetapi orang-orang pasar itu, yang mereka yang berdagang tetap dengan dagangannya, mereka yang punya toko tetap dengan tokonya, mereka, kalian yang bersawah tetap dengan sawah kalian, kalian yang bekerja tetap dengan pekerjaan kalian. Kita mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah. Kita meninggalkan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perut, lebih memilih panggilan pekerjaan, lebih memilih panggilan-panggilan yang membuat kita susah dunia akhirat, yang membuat kita celaka dunia akhirat, yang membuat kita hancur dunia akhirat. Kita lebih memilih kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita orang sekarang meninggalkan Allah karena pangkat dan jabatan daripada meninggalkan pangkat jabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman kana targud dunya qabla an taraktah wa bana gabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Saudara-saudara, ingat pesan saya, ingat nasihat saya ini. Tuba liman kana targud dunya qabla an taraktah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi siapa orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya dunia? Ad-dunya syai'ul ladzi la yusilu bil akhirah. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Mencari dunia untuk dunia, itu adalah dunia.
mencari dunia untuk akhirat, itu adalah akhirat. Tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubunganmu dengan Allah, karena itu termasuk dunia. Tinggalkan perkara-perkara yang menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, dunia semakin kau cari, itu dunia semakin lari. Saudara-saudara, saya tanya, kalian yang hadir di sini, kalian bisa mengejar bayangan kalian sendiri? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, seperti itulah dunia. Dunia bagaikan bayangan, nggak bisa kalian kejar. Semakin kalian kejar, itu dunia semakin lari. Tapi coba kalian tinggalkan bayangan kalian, nggak usah kalian kejar, maka bayangan kalian akan mengikuti kalian kemana-mana. Dunia semakin kalian kejar, semakin kalian nggak dapat. Tapi kalau kalian tinggalkan, berpalinglah mengejar Allah, berpalinglah dari dunia dan layanilah Allah, berpalinglah dari dunia dan berbaktilah kepada Allah, maka dunia yang akan mengejarmu, saudara-saudara. Bukankah dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, hei harta, hei uang, hei pangkat, hei tahta, hei wanita, hei jabatan, hei kekuasaan, kata Allah, layanilah orang-orang yang melayaniku, berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku, kejarlah orang-orang yang mengejarku, kata Allah. Sedangkan kalau ada orang yang melayanimu, ada orang yang berbakti kepadamu, ada orang yang mengejarmu sehingga lupa kepada aku, sehingga lalai daripada kewajiban-kewajibannya kepadaku, maka bikin hidup mereka susah. Wahai dunia, orang-orang yang mengejar dunia, pelayan-pelayan dunia, budak-budak dunia, hidup mereka susah. Walaupun kau lihat mereka banyak harta, walaupun kau lihat rumah mereka mewah, walaupun mereka ganteng, mereka cantik, mereka S1, S2, S3, mereka punya pekerjaan, tetapi kalau mereka melayani dunia, mereka menjadi pelayan-pelayan dunia, maka hidup mereka susah, hidup mereka hancur, hidup mereka berantakan. Dunia dan akhirat, hidup mereka akan merugikannya, dan kematiannya pun akan merugikannya, dunia dan akhirat. Saudara-saudara, tinggalkan dunia. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkan kita. Apa maksudnya dunia meninggalkan kita? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang berjiwa, yang bernyawa, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala sesuatu, zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Saudara-saudara, syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Coba kalian lihat di tengah-tengah kalian, berapa banyak orang-orang yang masih muda, mereka belum tua tapi mereka mati. Berapa banyak di tengah-tengah kalian orang, dia nggak sakit, lagi sehat, terus tiba-tiba mati. Maka tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kematian datang tanpa pemberitahuan, saudara-saudara. Maka beribadahlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Allah, patuhlah engkau kepada Allah, seakan-akan engkau akan mati besok. Jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, saudara-saudara. Sebab kenapa? Waktu yang telah berlalu bukan milik kita, waktu yang akan datang itu juga bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita. Jangan pernah menunda-nunda dalam berbuat baik. Mau salat, entar aja besok. Mau nuntut ilmu, entar aja besok. Mau ngaji, entar aja besok. Mau taubat, entar aja besok. Mau pakai jilbab, pakai hijab, entar aja besok. Sekarang maksiat aja dulu. Sekarang berbuat dosa aja dulu. Sekarang mabuk aja dulu. Sekarang judi aja dulu. Nanti besok baru taubat, besok baru insaf, besok baru kembali kepada Allah, besok baru taat, besok baru patuh. Besok, besok, dan besok. Besok bukan waktu milik kalian. Sekarang adalah waktu milik kalian. Tinggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkan kalian. Wabana gabrahu gabla an yadkhulah. Beruntung orang-orang yang membangun kuburnya
sebelum mereka masuk ke dalam kubur tersebut. Maksudnya membangun kubur sebelum masuk bukan berarti gali kubur, tetapi menyiapkan bekal-bekal untuk engkau bawa ke dalam kubur. Saudara-saudara, dalam kubur engkau sendiri, tidak ada orang tua menemani anak dalam kubur, nggak ada anak menemani orang tua dalam kubur, nggak ada suami menemani istri dalam kubur, nggak ada istri menemani suami dalam kubur, tidak ada kekasih menemani kekasih dalam kubur. Dalam kubur engkau sendiri, sunyi, sepi, tidak ada kawan, tidak ada teman. Kawanmu, temanmu, kekasih dalam kubur adalah amal-amal semasa engkau hidup di dunia. Amal itu yang menjadi temanmu, menjadi kawanmu, menjadi kekasihmu, menjadi penerangmu dalam kubur, menjadi sesuatu yang meluaskan kubur, adalah amal-amal yang ketika engkau lakukan masih hidup. Dunia tempat menanam, kubur adalah tempat memanen. Kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang baik, di akhirat engkau akan memanen sesuatu yang baik, saudara-saudara. Maka persiapkanlah, wahai saudara-saudara, amal-amal yang kelak akan engkau bawa ke kubur, yang dimana kubur merupakan rumah pertama akhirat. Orang kalau dalam kuburnya selamat, maka ketika melewati rumah-rumah yang lain, dia pun akan selamat. Rumah pertama akhirat adalah kubur. Rumah kedua akhirat adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Rumah ketiga yaumul mizan, hari pertimbangan. Rumah keempat, rumah ketiga yaumul mahsyar, padang mahsyar. Rumah ketiga rumah selanjutnya yaumul mizan, hari pertimbangan. Rumah selanjutnya yaumul hisab, hari perhitungan. Rumah selanjutnya as-sirat, yaitu siratul mustaqim. Rumah selanjutnya entahkah surga atau entahkah neraka. Maka persiapkan dari sekarang amal-amal yang kelak nanti akan engkau bawa ke dalam kubur. Kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang baik, dalam kubur engkau pun akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia engkau menanam sesuatu yang buruk, di akhirat engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Didik engkau punya putra putri dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Didik kau punya putra putri ajaran Rasulullah, ajaran Nabi Muhammad. Didik kau punya putra putri untuk mengenal Al-Quran. Agar apa? Agar putra putrimu kelak di akhirat bisa menjadi sang pemberi syafaat bagi engkau, menuntun engkau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang duduk di majelis, kita semua yang duduk di ini majelis kelak di akhirat bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad, bisa duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad. Allah halalkan kedua mata kita untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad. Orang-orang yang celaka di akhirat, orang-orang yang rugi di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar membawa dosa, tetapi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka di akhirat adalah orang-orang yang Allah haramkan kedua matanya untuk bisa memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah halalkan kedua mata kita untuk bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum saya tutup, karena saya tadi dari Pelabuhan Ratu, tadi malam habis sisa itu saya ceramah di Pelabuhan Ratu. Dari Pelabuhan Ratu baru ke sini, perjalanan 4 jam tadi. Kemarin saya ceramah di Jampang Surade, ada 4 tempat kemarin malam. Tadi di Pelabuhan Ratu, terus ke sini, dari sini mau ke Petir. Tapi kayaknya saya nggak ke Petir, karena asam lambung saya naik. Dari sini saya langsung istirahat. Jadi saya sampaikan minta maaf kepada panitia yang ada di Petir. Jamaah yang hadir di Petir besok aja datang. Besok saya ceramah di Menes. Menes jauh dari sini Menes. Berapa jam? 2 jam. Besok saya ceramah di Menes sama di Ujung Kulon. Ujung Kulon jauh dari sini. Sekarang kalian bilang jauh, bagaimana saya dari Pelabuhan Ratu ke sini? Saya bela-belain buat kasih ilmu, masa buat nuntut ilmu jauh, betul? Tidak ada kata jauh untuk Nabi Muhammad. Tidak ada kata mahal untuk baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada kata kemalaman untuk Nabi. Tidak ada kata oh, udah pagi. Tidak ada kata pagi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin membawakan ada satu hadis yang dimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada, haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba amaman nas yauman nahr.
Qala Rasul ayu yaumin hada? Qalu yaumun haram. Ayu syahrin hada? Qalu syahrun haram. Ayu baladin hada? Qalu baladun haram. Faqala Rasul inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haram kaharami yaumi hada wa fi baladikum hada wa fi syahrikum hada. Saudara-saudara, ketika haji yang terakhir, Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan manusia. Rasulullah berkhutbah di hadapan umatnya. Pada hari itu adalah hari Nahr atau hari haram, atau yang kita kenal dengan 10 Dzulhijjah atau Idul Adha. Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia. Apa kata Rasulullah? Ayu yaumin hada? Hari apa ini? Para sahabat menjawab, ini hari adalah hari haram. Ayu baladin hada? Tanah apa ini? Para sahabat menjawab, ini adalah tanah haram. Ayu syahrin hada? Bulan apa ini? Ini adalah bulan haram. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna dima'akum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, wa amwalakum, dan harta benda kalian, alaikum haram, itu sesama kalian adalah haram, sebagaimana haramnya hari ini, dan sebagaimana haramnya tanah ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini. Ini hadis adalah larangan. Ini hadis adalah haramnya untuk menjatuhkan darah sesama kita dan untuk mengambil, merampas, mencuri harta benda atau hak sesama kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, apa kata beliau? Man akhada shibran minal ardi, man akhada minal ardi shibran bi ghairi haqqihi khusifa yaumal qiyamah ila sab'il ardin. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, dia ambil, dia colong, dia rampas, dia curi, maka kelak di akhirat pada hari kiamat akan Allah tenggelamkan dia sampai bumi ketujuh, saudara-saudara. Dalam hadis yang lain Rasulullah kembali berfirman, maniktato'a shibran minal ardi zulma, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, dia ambil sejengkal tanah bukan miliknya, dia ambil secara zalim, dia ambil secara curang, dia ambil secara paksa, dia ambil secara tidak adil, tawakkalullah iyyahu yaumal qiyamah ila min sab'il ardin, maka akan Allah kalungkan di lehernya pada hari kiamat. Allah kalungkan 7 lapis bumi, 7 lapis bumi Allah gantung, Allah kalungkan di lehernya, saudara-saudara. Itu mengambil sejengkal tanah. Maka bagaimana kalau mengambil rumah, mengambil tanah yang banyak, dan mengambil kampung, mengambil desa rakyat, mengambil desa masyarakat, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwasanya beberapa minggu yang lalu saudara-saudara kita yang ada di Rempang, mereka bangsa Melayu Rempang, tanah mereka ingin dirampas, kampung mereka, kampung halaman mereka, rumah mereka yang telah mereka tinggali mulai dari zaman bapak mereka, kakek mereka, moyang mereka, yang telah mereka tinggali, mereka tempati selama ratusan tahun, ingin dirampas, ingin diambil oleh yang mengaku negara, mengatasnamakan negara, saudara-saudara, mengatasnamakan negara tetapi mengambil harta rakyat, mengatasnamakan negara tapi mengambil uang rakyat, tapi mengambil harta benda rakyat, tapi mengambil kampungnya rakyat, mengambil kampungnya masyarakat, mengatasnamakan negara tetapi menyusahkan rakyat, mengatasnamakan negara tetapi berbuat tidak adil kepada rakyat. Saudara-saudara, saudara-saudara kita bangsa Melayu Rempang, tanah mereka, kampung halaman mereka, rumah mereka ingin dirampas. Banyak korban-korban berjatuhan, banyak korban-korban berjatuhan, banyak yang ditahan, banyak yang ditangkap, banyak yang dipenjarakan
karena mereka melawan, tidak mau tanah mereka dirampas, saudara-saudara. Nah, saya tanya, perampasan tanah tadi sudah saya jelasin, ngambil sejengkal tanah di akhirat akan Allah bagian. Pertama Allah jatuhkan dia, Allah tenggelamkan sampai bumi terus dalam hadis yang lain Allah kalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Itu ambil sejengkal tanah. Bagaimana kalau ngambil satu pulau milik rakyat dan milik masyarakat dan mengatasnamakan negara? Saya tanya, ini perbuatan adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Ini perbuatan jahat apa bukan? Jahat apa bukan? Biadab apa bukan? Bejat apa bukan? Nah, kebejatan, kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Jangan begitu, betul? Jadi pejabat, dari aparat itu harus melayani rakyat, harus mengayomi masyarakat. Jangan semena-mena, mentang-mentang kami rakyat kecil, mentang-mentang kami rakyat susah, terus kalian seenak hati kalian memperlakukan kami seperti binatang, saudara-saudara. Saya tanya, masyarakat Serang Banten lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Saudara-saudara, sekarang bangsa Melayu Rempang tidak menutup kemungkinan kalau sekarang bangsa Melayu Rempang tanah mereka ingin digusur dan ingin dijual kepada investor-investor asing, investor-investor Cina, tidak menutup kemungkinan besok masyarakat Baros pun akan sama, tanah kalian akan dirampas. Sekarang bangsa Melayu Rempang tidak menutup kemungkinan besok tanah kalian pun akan dirampas dan mereka mengatasnamakan negara, saudara-saudara. Makanya ini nggak boleh dibiarkan. Saudara-saudara kami yang ada di Rempang, kalian tidak sendiri, betul? Kalian tidak sendiri. Air mata kalian, air mata kami. Darah kalian adalah darah kami. Kami akan tegak berdiri melawan siapapun yang berbuat zalim, berbuat tidak adil kepada kalian sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Saya tanya, jawab bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, mereka aparat pejabat pemerintah. Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Baju mereka, seragam dinas mereka dari siapa? Kendaraan mereka dari siapa? Rumah mereka dari siapa? Dari air mata rakyat, dari keringat rakyat. Terus mengatasnamakan negara, tapi pengen menyusahkan rakyat. Mengatasnamakan negara, tapi ingin mengambil harta benda rakyat. Negara dan rakyat tidak akan pernah bisa dipisahkan, betul? Kalau nggak ada rakyat, nggak bakal jadi di negara, betul? Betul? Kalau nggak ada rakyat, nggak bakal ada di negara. Kalian jangan sombong sama pangkat, jangan sombong sama jabatan kalian, jangan sombong dengan kursi kekuasaan kalian. Ini negara Indonesia bukan milik pejabat manapun, bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan miliknya presiden, betul? Bukan miliknya Kapolri, betul? Bukan miliknya Panglima TNI, betul? Indonesia bukan miliknya para menteri, betul? Indonesia bukan milik partai manapun. Indonesia bukan miliknya PDI, bukan miliknya Demokrat, bukan miliknya Golkar, bukan miliknya Nasdem, bukan miliknya PKB, bukan miliknya P3. Indonesia bukan miliknya Gerindra. Indonesia bukan milik partai politik manapun, pejabat manapun, tapi Indonesia milik kami, bangsa, masyarakat, dan rakyat Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab kenapa ibu-ibu, sebab kenapa saya sampaikan ini? Pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul ibu-ibu? Betul. Mau pencalonan butuh sama rakyat, mau pencalonan butuh sama masyarakat, mau pencalonan belusukan ke kampung-kampung, datang ke rumah-rumah warga, datang ke pasar, beri janji manis, beri janji palsu, berjanji, kami berjanji ingin mensejahterakan rakyat,
kami berjanji ingin memakmurkan rakyat, tetapi setelah jadi yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur asing, yang sejahtera asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Kezaliman lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Masyarakat Serang Banten siap melawan kezaliman, siap melawan ketidakadilan, siap tegak berdiri hancur di Indonesia, binasa di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan pejabat yang zalim. Allah hancurkan siapapun yang menzalimi rakyat, yang berbuat tidak adil kepada rakyat. Allah berikan kemenangan kepada rakyat. Allah berikan kemenangan kepada masyarakat. Khususnya saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Rempang, Allah kasih kemenangan. Allah kasih kemenangan di dalam mempertahankan haknya, di dalam mempertahankan tanah kelahirannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan para pejabat yang zalim, pejabat yang tidak adil, kita doakan mereka dapat hidayah. Amin. Mereka dapat petunjuk. Amin. Sehingga mereka tidak gampang untuk meletakkan senjatanya, untuk menodongkan senjatanya kepada rakyat, kepada masyarakat yang tidak bersenjata. Kalau mau todongkan senjata, todongkan senjata kalian, arahkan senjata kalian tuh kepada OPM. Betul? Betul? Bukan kalian menodongkan, mengarahkan senjata kepada masyarakat, kepada rakyat kecil, rakyat yang tidak punya senjata, rakyat yang teraniaya, rakyat yang terzalimi. Malah kalian arahkan senjata-senjata yang senjata itu kalian beri dari air mata, keringat dan darah rakyat. Makanya kalau ada yang zalim, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Hidayah nggak mempan, hidayah nggak mempan, petunjuk nggak mempan. Mudah-mudahan Allah hancurkan, Allah binasakan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma baddid syamlahum, Allahumma farriq jamahum, Allahumma agil adadahum, Allahumma jalib da'adat alaihim, Allahumma awsil adab ilaihim, Allahumma akhrij man da'irat al-hilm washrubhu al-madha al-imhal wa aqul aydihum wa la tubalighum al-amal. Allahumma zub kula masak masyaqtun alayka inti salam baik rasulika wa ilaik. Allahumma tasir lana inti salam lahbatik al-adaib. Allahumma tasir lana inti salam baik adaik. Allahumma tumakkin al-a'da fina wa tsalitu bana bi dhunubina. Hamim 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 hummal amru wa yaflasun hamim ain sin kaf himadul malakhaf. Allahumma qina syarra aswa wa la tajal amma halal balwa. Allahumma qina amal raja wa fawqa al-amal yahu 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 ya man fadil fadlih nasruka al-ajal ajal ila hijabat al-ijabah ya man ajaba nuhan fi jawmih wa ya marad Yusuf la ya marad Yakub ya man gashafa dur Ayub ya man ajaba da'wat Zakaria ya man qabila tasbihun sibri Makkah. Nas'aluka bi asr hadid da'wat anta qabala ma bi da'unak wa tu'tina mas'alnak anji sana wa tadammin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin in qafat amaluna wa ijrika minka wa khabara jauna wa hajratik in aqad ghadar arham wa ta'adat فضل بيش منا غارة الله يا غارة الله جد سوى مسرعة فحلق بنا يا غارة الله أتات الأدونة وجار الله مجرى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian yang tadi mengawal saya dari keluar tol sampai di tempat acara dan mengamankan acara ini hingga selesai sehingga acaranya berjalan dengan aman dan lancar. Mudah-mudahan bapak-bapak kepolisian yang hadir dalam acara ini, membantu acara ini,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah. Allah berikan polisi yang taat, polisi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga terima kasih kepada seluruh panitia, kepada seluruh panitia acara yang telah menjadi sebab hadirnya kita di majelis. Mudah-mudahan semua panitia Allah berikan istiqomah di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah Habibillah, salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah bi hadi rasulillah, tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Prajurit membela Rasulullah, kita untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan iman. Musuh lawan dia sampai berdarah, negara untuk agama dan negara tercinta. Kematian murah harganya, semuanya maju, ayo maju, ayo terus. Habisi pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata. Takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Maju, maju, ayo maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata. Takkan mundur satu langkah, takkan mundur satu langkah. Pembela Rasulullah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia berdarah, agama dan negara tercinta, ya murah harganya. Maju, ayo maju, ayo terus maju. ABC, kami berjanji demi Allah, rela binasa untuk. Wahai prajurit tanpa lelah, walau harus merangkak dengan, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa mencari syahid di jalan Allah. Pantang menyerah walau bergelimangan darah, menjadi saksi
Rela untuk agama, wahai prajurit.